Wahai jiwa yang terpilih, simaklah pesan ini dengan penuh kesungguhan. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini seolah berada di tepi jurang keputusasaan? Hidup seperti menghantammu tanpa henti. Masalah datang bertubi-tubi tanpa memberi ruang untuk bernapas. Doa-doamu terasa menggantung di langit, seakan tidak ada tanda jawaban maupun pertolongan. Namun, berhentilah sejenak. Pernahkah kamu menyadari bahwa di balik hening yang menusuk dan rasa sakit terdalam yang kamu rasakan, sebenarnya sedang ada sesuatu yang luar biasa tengah disiapkan untukmu? Dalam perjalanan spiritual, ada sebuah kebenaran mendalam yang sering kali luput dari kesadaran banyak orang. Tepat sebelum sebuah keajaiban besar hadir, ujian hidup biasanya menjadi semakin berat. Jika kamu menemukan pesan ini tanpa sengaja, percayalah ini bukanlah kebetulan. Ini adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang dipilih. Izinkan aku bertanya, pernahkah kamu merasa hidupmu diguncang hingga ke akar-akarnya? Tapi anehnya, di dalam dirimu muncul perasaan sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongmu untuk terus bertahan, meskipun kamu sendiri tidak lagi tahu bagaimana caranya. Ini bukan hayalan. Ini bukan sekadar sugesti. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah berada di ujung lorong yang gelap. Dan di depan sana cahaya sedang menunggumu. Kamu bukan lemah. Kamu bukan gagal. Justru sebaliknya, kamu sedang ditempa, diperkuat, dan dipersiapkan. Tidak semua orang diberi beban sebesar ini, kecuali mereka yang kelak akan membawa berkat yang tak terbayangkan. Jiwa yang terpilih, jangan hentikan pesan ini sekarang. Mungkin inilah titik balik yang selama ini kamu cari. Aku akan membagikan 3 tanda spiritual yang juga tampak dalam kehidupan. Nyata tanda bahwa masa ujian beratmu akan segera mencapai akhirnya. Tapi pertanyaannya adalah, beranikah kamu menerima kenyataan bahwa hidupmu sebentar lagi akan berubah? Siapkah kamu mengakui bahwa penderitaan yang selama ini kamu jalani tidak pernah sia-sia, dan semua rasa sakit itu akan segera diganti dengan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya? Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, maka dalam dirimu sebenarnya kamu sudah tahu, pesan ini adalah untukmu. Maka bertahanlah, sebab waktumu hampir tiba. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jika kamu merasa seolah pesan ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, percayalah ini bukan kebetulan. Berikan tanda dengan menekan tombol like untuk memperkuat energi positifmu. Ikuti pesan-pesan lainnya agar kamu tidak melewatkan petunjuk yang mungkin sedang dikirimkan semesta kepadamu. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai simbol kesiapanmu menerima perubahan besar. Sudah begitu banyak jiwa yang menemukan cahayanya melalui passion seperti ini. Sekarang saatnya giliranmu. Mari kita mulai. Bab 1. Kamu tidak lagi reaktif, melainkan reflektif. Dulu, mungkin kamu adalah seseorang yang mudah terbawa arus emosi. Sedikit saja ada yang menyinggung, hatimu langsung meledak. Kamu merasa harus membela diri, membuktikan sesuatu, atau melawan ketidakadilan dunia. Tapi kini, ada keheningan baru yang tumbuh di dalam dirimu. Kamu tidak lagi meledek-ledek. Kamu memilih diam bukan karena kalah, tapi karena lebih sadar. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan reaksimu. Kamu mulai mengenal kekuatan sejati dari sebuah refleksi. Setiap kejadian tidak lagi kamu sambut dengan amarah, melainkan dengan kesadaran. Kamu tidak lagi terpancing oleh egomu, tetapi lebih sering bertanya pada dirimu sendiri, apa pelajaran yang Tuhan ingin tunjukkan di balik peristiwa ini? Itu bukan kelemahan, justru itulah bentuk kekuatan tertinggi. Sebab jiwa yang matang tidak lagi sibuk membuktikan dirinya, melainkan sibuk menyelami makna di balik setiap kejadian. Saat kamu memasuki fase ini, sesuatu dalam dirimu berubah perlahan namun mendalam. Energi di sekitarmu terasa lebih jernih. Setiap pertemuan terasa lebih penuh makna. Kamu mulai menarik pengalaman, orang-orang, dan pesan-pesan yang sejalan dengan frekuensi barumu. Dan itu semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena kamu kini sudah selaras dengan hukum ilahi. Semesta tidak lagi mendidikmu lewat luka, melainkan mulai membimbingmu melalui cahaya. Hal-hal yang dulu kamu anggap musibah, kini tampak seperti jembatan yang mengantarkanmu pada sesuatu yang lebih tinggi. Kamu mulai memahami bahwa setiap peristiwa membawa maksud tertentu. Itulah sebabnya, kamu tidak lagi ingin terburu-buru berubah, karena kamu ingin menangkap pesan halus yang ada di baliknya, pesan yang sakral. Inilah tandanya bahwa hatimu telah terbuka, bukan untuk membalas dunia, tetapi untuk menyatu dengannya. Ketenangan ini tidak berarti kamu kehilangan semangat. Justru sebaliknya, kamu kini lebih kuat dari sebelumnya. Namun kekuatanmu tidak lagi keras dan menggertak, melainkan lembut, dalam, dan mengakar. Kamu tidak lagi hidup dari rasa takut, tetapi dari keyakinan. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar, karena dunia dalam dirimu kini sudah kokoh.
Kamu mulai merasakan bahwa Tuhan tidak pernah pergi menjauh. Dahulu, hanya dirimulah yang terlalu bising untuk mendengarnya. Sekarang, dalam keheningan, kamu merasakan kedekatan yang nyata. Dalam diam, kamu menemukan arah. Di kedalaman batin yang baru, kamu menyadari satu hal pasti. Kamu sedang dipersiapkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menjadi terang. Bab 2, rangkaian kejadian yang tidak biasa dalam beberapa waktu terakhir. Mungkin kamu sering merasakan peristiwa yang sulit dijelaskan oleh logika sehari-hari. Misalnya, tanpa alasan yang jelas, kamu mendadak terbangun di tengah malam pada jam-jam yang tidak lazim. Bukan karena rasa cemas, bukan pula karena mimpi buruk tetapi sialan. Ada kekuatan tertentu yang dengan lembut memanggilmu untuk sadar. Saat itu, kamu mulai menyadari kemunculan pola angka berulang 11 menit, 22 menit, bahkan jam 3:33 menit. Semua itu menimbulkan kesan seakan ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat, sedang memperhatikan dan mengarahkanmu. Ini bukanlah kebetulan yang bisa diabaikan. Bukan pula sekadar permainan angka tanpa makna. Inilah cara alam semesta menyampaikan sebuah pesan tersembunyi. Kamu sedang berada di ambang pintu menuju perubahan yang besar. Jiwa yang telah cukup matang akan mulai merasakan getaran panggilan ini. Dan percayalah, semesta tidak pernah salah dalam menentukan waktunya. Bila semua ini sedang kamu alami, itu berarti saatmu telah tiba. Selain pola angka, kamu mungkin juga merasakan perubahan dalam dunia mimpimu. Mimpi-mimpi yang datang bukan lagi sekadar bunga tidur tanpa arti. Mereka menjadi pesan simbolik, kadang menghadirkan cahaya sosok yang telah tiada. Kadang membawamu berjalan di tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Tetapi entah mengapa terasa akrab. Semua ini merupakan wujud komunikasi yang lebih tinggi. Sebuah tanda bahwa dimensi batinmu sedang terbuka agar mampu menerima pesan-pesan spiritual secara langsung pada saat bersamaan. Alam bawah sadar sedang dibersihkan, dilatih, dan dinaikkan kualitasnya. Semua ini bertujuan agar jiwamu siap menerima amanah baru, sebuah tugas yang tidak setiap orang mampu memikulnya. Namun kamu, dengan semua luka, doa, dan ketulusanmu, telah membuktikan dirimu layak. Jangan pandang hal ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kehormatan yang jarang diberikan. Tidak setiap jiwa dipilih untuk mengalami fase ini. Hanya mereka yang pernah melewati banyak cobaan, yang tak menyerah pada gelap, dan tetap bertahan dengan hati. Yang semesta sedang berkata kepadamu, bersiaplah, aku akan mengubah segalanya. Maka ketika hal-hal aneh mulai muncul, tetaplah tenang. Jangan terburu-buru mencari penjelasan rasional, karena pengalaman ini berada di luar jangkauan nalar biasa. Ini adalah bahasa roh, sebuah percakapan dari ranah cahaya. Bila kamu cukup tenang, cukup percaya, dan cukup terbuka, maka kamu akan menyadari semua tanda ini adalah undangan suci untuk melangkah menuju fase kehidupan yang lebih tinggi, lebih terang, dan jauh lebih bermakna. Bab 3, kosong namun justru merasa lega. Akan tiba saatnya di mana segalanya tampak runtuh satu demi satu. Hubungan yang dulu kamu jaga sepenuh hati, pekerjaan yang pernah membuatmu bangga, bahkan tujuan hidup yang dahulu begitu jelas, tiba-tiba tampak memudar dan kehilangan bentuk. Kamu merasa seperti kehilangan arah. Yang tersisa hanyalah ruang kosong yang sulit dijelaskan. Namun anehnya, di balik kekosongan itu, ada rasa lega yang perlahan muncul, seperti seseorang yang sudah menangis lama, lalu akhirnya dapat menarik napas dalam dengan bebas. Tidak ada lagi beban yang harus dipertahankan. Tidak ada lagi topeng yang perlu dikenakan. Jiwamu tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan proses pembersihan suci. Inilah momen ketika Tuhan membebaskan tanganmu dari beban lama, agar kamu mampu menerima sesuatu yang baru dengan sepenuh hati. Apa yang hilang bukan semata-mata diambil darimu. Itu disingkirkan dengan penuh kasih, supaya tidak lagi menjadi penghalang bagi perjalananmu. Karena dirimu kini telah bertumbuh melampaui versi lama. Pertumbuhan selalu membutuhkan ruang, dan rasa hampa itu bukanlah tanda kerusakan, melainkan tanda bahwa semesta sedang menyapu bersih lantai jiwamu dari sisa-sisa masa lalu. Tempat itu sedang dipersiapkan agar dapat menjadi wadah bagi anugerah baru yang lebih selaras dengan dirimu yang kini. Kekosongan ini adalah jeda sakral, sebuah ruang hening sebelum babak baru dimulai. Jangan terburu-buru mengisinya dengan hal-hal yang hanya akan memecah keheningan, hanya karena takut sendiri. Biarkan ruang itu tetap lapang. Biarkan semesta yang menata dan mengisinya secara perlahan dengan sesuatu yang benar-benar tepat. Ketika kamu mampu menerima kelegaan tanpa bentuk itu, kamu sebenarnya sedang memberi sinyal pada semesta, aku siap, aku bersedia menerima, bukan dengan tangan yang masih menggenggam masa lalu, melainkan dengan hati yang percaya. Percayalah, kehilangan bukan sebuah kutukan. Kehilangan
adalah undangan untuk bertumbuh, untuk berubah, dan untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan cahaya jiwamu. Kamu tidak benar-benar kosong, kamu sedang disiapkan untuk diisi dengan sesuatu yang lebih besar. Bab 4. Orang-orang yang menyakiti pergi dengan sendirinya. Perhatikan dengan saksama apa yang mulai terjadi di sekelilingmu. Perlahan-lahan, satu persatu, orang-orang yang dahulu pernah melukai hatimu mulai menjauh. Bukan karena kamu menyimpan amarah, bukan pula karena kamu memilih untuk membalas, tetapi karena alam semesta kini mengambil alih tugas itu. Semua berlangsung tanpa perdebatan, tanpa drama yang melelahkan, bahkan tanpa perlu penjelasan panjang. Mereka menghilang perlahan, seperti kabut tipis yang lenyap saat sinar matahari pertama menyentuh bumi. Ini bukan tentang kehilangan, ini adalah bentuk perlindungan. Kamu tidak harus mengejar, tidak perlu meminta penjelasan, apalagi memanggil. Mereka kembali. Ketika Tuhan ingin memulihkan jiwamu, hal pertama yang dilakukan Naya adalah menyingkirkan segala sumber racun. Dan seringkali, yang diambil dari hidupmu bukanlah sesuatu yang kamu benci, melainkan hal-hal yang terlalu lama kamu biarkan tinggal dalam toleransimu. Mungkin kamu merasa bingung, bahkan ada rasa bersalah yang diam-diam muncul, sebab ada bagian dari dirimu yang terbiasa memberikan kesempatan kedua, ketiga, hingga berkali-kali. Namun kali ini rasanya berbeda. Ada ketenangan halus yang mulai tumbuh di balik perpisahan ini. Kamu mulai paham bahwa tidak setiap orang memang ditakdirkan untuk mendampingimu sampai akhir perjalanan. Beberapa hanya hadir untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi ketika tugasnya selesai. Kepergian mereka bukanlah tanda kegagalanmu. Justru itu menjadi penanda bahwa sebuah babak baru sedang menantimu. Tuhan tengah merapikan panggung kehidupanmu, dan tidak semua tokoh pantas kembali mengambil peran di kisah terbarumu. Energi lama tidak mungkin ikut melangkah ke dimensi baru yang lebih tinggi. Karena itu, jangan pernah memanggil kembali apa yang sudah Tuhan jauhkan. Jangan mengikat dirimu pada sesuatu yang sudah semesta bersihkan dari jalan hidupmu. Saat kamu benar-benar ikhlas membiarkan yang lama pergi, kamu membuka pintu bagi cahaya yang lebih murni untuk masuk. Inilah masa pemurnian, masa transisi menuju dirimu yang lebih utuh. Mereka yang pergi adalah mereka yang memang tidak mampu ikut menyaksikan keajaiban besar yang kini sedang Tuhan siapkan untukmu. Kamu tidak sedang kehilangan siapapun, kamu hanya sedang dipisahkan dari hal-hal yang tidak lagi layak mengisi perjalanan hidupmu berikutnya. Bab 5. Saat kamu tiba-tiba merasa harus melepaskan sesuatu, ada momen dalam perjalanan batin ketika, tanpa alasan yang jelas, kamu merasakan dorongan kuat untuk melepaskan sesuatu. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena jiwamu tahu dengan pasti bahwa waktunya telah tiba. Mungkin itu adalah pekerjaan yang selama ini memberimu rasa aman, namun diam-diam terasa begitu hampa. Mungkin itu adalah rumah yang tidak lagi menghadirkan kehangatan, atau hubungan yang terlalu lama kamu pertahankan meskipun hatimu terus terluka. Dorongan itu datang bukan dari logika, melainkan dari kedalaman dada, seolah ada suara lembut yang berkata, "Sudah cukup, sekarang waktunya kamu pergi." Kamu pun merasakan seakan Tuhan sedang meminta tanganmu untuk terbuka, melepaskan genggamanmu, dan percaya bahwa apapun yang kamu lepaskan akan diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai, lebih selaras dengan perjalanan jiwamu. Meski ada ketakutan, jauh di dalam dirimu terdengar suara kecil yang penuh keyakinan, "Aku akan baik-baik saja." Melepaskan bukanlah tanda kekalahan. Justru itu adalah puncak kemenangan bagi jiwa yang sudah cukup sadar untuk berhenti hidup dalam keterpaksaan. Sebab keberhasilan sejati tidak diukur dari seberapa keras kamu bertahan, melainkan dari seberapa jujur kamu mendengarkan suara batinmu sendiri. Kini suara itu semakin jelas. Ia memintamu untuk meninggalkan segala yang tak lagi bertumbuh, yang tak lagi membawa kedamaian, yang hanya membuatmu berputar di tempat yang sama. Dari luar, keputusanmu mungkin tampak terburu-buru atau bahkan bodoh. Tetapi ini bukan tentang dunia lu. Ini tentang penyelarasan antara batinmu dengan takdir yang lebih tinggi. Ada sesuatu di masa depan yang memanggilmu. Kamu tidak akan pernah sampai ke sana jika masih terus menyeret beban lama yang tidak tepat untukmu. Keputusan untuk melepaskan sesuatu secara tiba-tiba seringkali merupakan langkah paling spiritual yang bisa kamu ambil. Sebab ia bukan lahir dari hitungan logika manusia, melainkan dari bisikan langit yang hanya mampu didengar oleh jiwa yang siap naik ke tingkatan berikutnya. Tidak semua orang akan mengerti, tetapi kamu sendiri akan merasakan kedamaian yang hadir, bahkan di tengah ketidakpastian. Dan ketika akhirnya kamu berani memilih jalan baru, semesta akan bergerak cepat menunjukkan bahwa kamu tidak salah. Apa yang dulu kamu genggam erat ternyata memang bukan
untukmu. Sementara apa yang kini kamu tuju sebenarnya sudah lama Tuhan siapkan, hanya menunggu keberanianmu untuk melepaskan. Maka jangan ragu, kamu tidak sedang kehilangan apapun. Kamu sedang membuka ruang bagi kehidupan yang lebih jujur, lebih besar, dan lebih damai. Bab ke-6. Ada sebuah rasa yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Sebuah perasaan halus yang muncul begitu saja, seakan memberi tanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, mungkin kamu menyadari adanya perbedaan. Di sekitar udara terasa lain. Ada semacam getaran lembut yang tak bisa dijelaskan, namun begitu nyata terasa di dalam dada. Kamu sendiri tidak tahu apa bentuknya, tetapi hatimu terus berbisik, memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tengah mendekat. Perasaan itu hadir tanpa alasan logis, namun tetap saja tidak bisa kamu abaikan. Ia bukan kegelisahan, bukan pula pikiran yang berlarian tanpa arah. Ini adalah suara dari intuisi terdalam. Sinyal lembut dari jiwa yang perlahan mulai terbuka dan selaras dengan arus ilahi ketika batinmu cukup bersih dari kebisingan dan hatimu mampu. Kamu akan mulai merasakan gerakan energi semesta bahkan sebelum segala sesuatu benar-benar tampak di dunia nyata. Dan kini, kamu berada tepat di titik tersebut, sebuah ruang di antara belum terjadi dan akan segera datang. Menguatnya intuisi ini adalah tanda awal bahwa semesta sedang bekerja sangat dekat dengan perjalananmu. Hati kecilmu kini tak lagi tertutup. Ia perlahan belajar mengenali tanda-tanda yang tidak kasat oleh panca indera biasa. Kamu merasakan perubahan besar akan datang, bukan karena hitungan logika, tetapi karena jiwamu sedang dipersiapkan. Sensitivitasmu meningkat, ketenanganmu bertambah, dan ada kedalaman baru dalam setiap langkahmu. Setiap percakapan terasa lebih bermakna. Setiap pertemuan membawa pesan tersendiri. Bahkan kesendirian pun kini memiliki arti yang sulit dijelaskan. Semuanya seperti diarahkan menuju satu titik takdir yang telah lama dituliskan bagimu. Mungkin kamu belum tahu rupa dari takdir itu, namun kamu dapat merasakan bahwa waktunya sudah semakin dekat, ibarat langit yang tiba-tiba hening sebelum badai. Keajaiban turun. Fase ini adalah fase paling suci, ketika Tuhan belum menyingkapkan seluruh jawaban, tetapi sudah menanamkan keyakinan yang cukup di hatimu. Jangan terburu-buru mencari bukti. Jangan memaksa semuanya menjadi jelas saat ini. Tugasmu bukanlah menyusun seluruh rencana, melainkan menyiapkan dirimu dengan kesadaran penuh. Perasaan bahwa sesuatu akan terjadi bukanlah hal kecil. Itu adalah panggilan lembut dari alam semesta. Tanda bahwa kamu sedang dipindahkan ke jalur yang lebih tinggi. Jalur yang hanya dapat disadari oleh mereka yang hatinya cukup peka. Jika kamu merasakannya sekarang, jangan ragukan. Kamu diambang sebuah perubahan besar, dan setelah ini hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bab 7. Kamu diuji kesendirian. Ada sebuah tahap dalam perjalanan spiritual yang seringkali terasa sunyi. Orang-orang perlahan menjauh, percakapan menjadi jarang, dan kamu seakan melangkah sendiri di sebuah jalan panjang yang ujungnya tak tampak. Namun, ini bukan kutukan. Ini adalah panggilan. Jiwa yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar harus melalui masa pengasingan. Sebab hanya di dalam kesendirian yang mendalam, suara Tuhan dapat terdengar tanpa gangguan. Dunia luar tampak meredup, bukan karena kamu kehilangan segalanya, melainkan karena Tuhan sedang menurunkan frekuensinya langsung ke dalam hatimu. Sebenarnya kamu tidak benar-benar sendiri, kamu hanya sedang dipisahkan agar dapat dibentuk, dan proses pembentukan jiwa tidak pernah terjadi di tengah keramaian. Ia tumbuh dalam diam, dalam doa yang lirih, dalam malam-malam panjang penuh pencarian makna. Semakin lama kamu sendiri, semakin dalam pula kamu mengenali dirimu yang sejati tanpa bayangan orang lain. Kamu tak lagi bergantung pada validasi dari luar. Pujian maupun penolakan tidak lagi menjadi tolok ukur harga dirimu. Yang kamu cari sekarang bukan lagi pengakuan, melainkan arah yang lebih jelas. Dan arah itu hanya dapat ditemukan ketika kamu berani masuk ke dalam ruang terdalam batinmu sendiri. Di sanalah Tuhan berbicara, bukan dengan suara yang menggema, tetapi dengan getaran lembut yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa yang hening. Dulu mungkin kamu berpikir bahwa kesendirian adalah tanda bahwa kamu tidak dicintai, tapi kini kamu mengerti. Kesendirian ini justru cara Tuhan mencintaimu secara langsung, tanpa perantara. Inilah tanda kuat bahwa ujianmu hampir berakhir. Kamu mulai merasa nyaman dalam sunyi, menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Kamu tak lagi membutuhkan tepuk tangan dari luar, karena hatimu sendiri telah menjadi kompas yang cukup. Jiwa-jiwa yang akan memikul amanah besar tidak ditempa oleh riuhnya dunia, tetapi oleh keheningan yang memurnikan. Karena itu, jangan takut. Pada sepi, rangkul ia. Di balik kesunyian itulah Tuhan sedang menyempurnakanmu, membersihkan niatmu,
dan menyiapkan dirimu untuk panggung kehidupan yang lebih luas. Ketika saat itu tiba, kamu akan berdiri bukan sebagai seseorang yang haus validasi, tetapi sebagai cahaya yang tidak tergoyahkan karena kamu telah ditempa langsung oleh tangan langit. Bab ke-8. Terkadang, sebelum cahaya keberhasilan benar-benar menyinari langkahmu, kamu harus terlebih dahulu melewati malam yang paling gelap. Mungkin saat ini kamu baru saja mengalami sesuatu yang amat mengecewakan, sebuah kegagalan besar yang datang tepat ketika kamu merasa telah memberikan segalanya. Kau jatuh di titik yang seharusnya menjadi puncak kemenanganmu. Rasanya sungguh tidak adil. Kamu mungkin bertanya dalam hati, mengapa semua ini harus terjadi sekarang? Mengapa di saat aku sudah berjuang sejauh ini, justru rasa sakit yang datang? Namun di balik luka yang menusuk itu, tersembunyi sebuah rahasia besar, sebuah pelajaran yang hanya dapat dimengerti oleh jiwa-gewa yang sedang ditempa untuk mengemban peran lebih mulia. Ini bukanlah akhir. Ini bukan kehancuran. Ini adalah peralihan. Ketika kegagalan terbesar hadir sesaat sebelum keberhasilan, itu menandakan bahwa kamu sedang berdiri di ambang batas terakhir dari babak lamamu. Semesta sedang menguji, apakah kamu akan menyerah begitu saja atau tetap bertahan dengan keyakinan yang kokoh. Jika saat ini kamu membaca baris-baris ini, itu berarti kamu adalah salah satu yang memilih untuk tetap berdiri. Ingatlah, ujian terakhir selalu terasa paling berat. Ia adalah pintu gerbang menuju kehidupan baru yang berbeda total dari apa yang pernah kamu kenal. Banyak orang menyerah di titik ini. Mereka runtuh karena rasa lelah yang menumpuk, dikecewakan oleh harapan yang tak kunjung menjadi nyata, atau hancur oleh rasa putus asa. Tapi kamu tidak. Meski hatimu terluka, kamu tetap memegang harapan. Meski kecewa, bibirmu masih berdoa. Dan justru disitulah letak kekuatanmu yang sejati. Saat segalanya terasa gelap, justru karakter aslimu diuji. Sebab keberhasilan yang sesungguhnya bukan hanya tentang pencapaian, melainkan tentang siapa dirimu ketika semua tampak runtuh. Kegagalan besar yang baru saja kau alami bukanlah tanda penolakan dari Tuhan. Sebaliknya, itu adalah pelukan paling erat dari Naya yang seakan berkata, "Kamu sudah cukup. Kini biarkan aku yang mengambil alih. Kamu tidak gagal, kamu sedang dibersihkan, kamu tidak kalah. Kamu sedang aku siapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan." Pada titik ini, pilihan ada di tanganmu. Tetap percaya, walau hasilnya belum tampak, atau berhenti tepat satu langkah sebelum keajaiban datang. Tapi jauh di lubuk hatimu, kamu tahu jawabannya. Jiwa-jiwa yang pernah melewati malam tergelap akan selalu bangkit membawa cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Biarkan kegagalan ini menjadi kuburan bagi dirimu yang lama, dan pada saat yang sama menjadi awal kelahiran bagi takdirmu yang baru. Apa yang kamu alami bukan kebetulan. Semua sudah tertulis dalam rancangan agung yang disiapkan khusus untukmu. Saat ini panggungmu sedang dinaikkan. Tirai perlahan bersiap untuk terbuka. Jangan mundur sekarang. Giliranmu untuk bersinar sudah sangat dekat. Bab ke-9. Tanpa kamu sadari, hatimu mulai berubah. Jika dulu kamu sering menyimpan luka dan amarah terhadap perlakuan orang lain, merasa sulit memaafkan mereka yang melukai atau mengkhianatimu, kini ada sesuatu yang berbeda. Ada kelapangan baru yang perlahan tumbuh di dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang hanyalah pemeran dalam cerita perjalanan hidupmu. Mereka hadir bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu. Sedikit demi sedikit, keinginan untuk membalas menghilang. Dorongan untuk mengungkit kesalahan pun memudar. Bukan karena kamu melupakan apa yang pernah terjadi, melainkan karena kamu tak lagi mau menyimpan racun di dalam jiwamu. Ini adalah pertanda suci. Hatimu sedang dibersihkan. Dan proses ini bukan hanya terjadi karena waktu, tetapi karena campur tangan langsung dari Tuhan yang sedang mempersiapkan wadah berkat yang lebih besar untukmu. Menjadi seorang pemaaf sejati berarti kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi terjebak pada pertanyaan, mengapa dia melakukan itu padaku? Sebaliknya, kamu mulai bertanya, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui kejadian ini? Dendam yang dulu tertanam perlahan larut, digantikan oleh pemahaman bahwa setiap peristiwa memiliki tempat dan tujuannya. Masing-masing dalam perjalanan pertumbuhanmu, luku-luke yang dahulu terasa berat, kini lebih menyerupai pintu yang membawamu menuju kesadaran yang lebih dalam. Kamu pun menyadari bahwa memaafkan bukanlah hadiah untuk orang lain. Itu adalah bentuk pembebasan untuk dirimu sendiri. Semakin kamu melepaskan, semakin ringan langkahmu. Semakin kamu mengikhlaskan, semakin terang pula energi yang terpancar darimu. Kini rasa sakit tidak lagi mengendalikanmu. Kamu telah memilih kasih sebagai kekuatan utama, dan disinilah alasan mengapa berkat-berkat besar mulai mendekat. Karena hatimu kini bersih. Ruang yang dahulu dipenuhi kepahitan,
kini lapang dan siap diisi dengan kedamaian serta anugerah yang tak terbayangkan. Tuhan tidak dapat mencurahkan berkania pada wadah yang masih penuh dengan racun, tetapi kamu sudah mengosongkan itu semua. Kamu memilih untuk melepaskan agar bisa menerima. Di titik inilah lahir kekuatan spiritualmu yang sesungguhnya. Memaafkan tidak membuatmu lemah. Justru itu menjadikanmu lebih kuat, karena kamu memahami bahwa cinta selalu lebih perkasa daripada dendam. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah tentang siapa yang siap melangkah menuju tingkat kehidupan berikutnya. Dan kamu saat ini sudah siap. Bab ke-10. Ada momen-momen di mana kamu mulai merasakan bahwa dunia di sekitarmu tidak lagi terasa sama seperti dulu. Tempat-tempat yang sebelumnya membuatmu nyaman, kini terasa asing, bahkan terkadang membosankan. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini seperti ruang kosong yang tidak lagi memberikan kedamaian seperti sebelumnya. Kamu merasa ada sesuatu yang berubah. Meskipun secara fisik hampir tidak ada yang berbeda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertanda bahwa getaran energi di dalam dirimu telah meningkat. Kamu sedang bergerak menuju versi dirimu yang lebih tinggi. Dan seiring dengan peningkatan itu, segala sesuatu yang tidak lagi selaras dengan energi barumu akan mulai terasa tidak cocok. Tubuhmu kini menjadi lebih peka. Kamu bisa merasakan suasana suatu tempat hanya dengan berada di sana. Kadang ada energi yang terasa ringan dan mendukung. Kadang ada juga yang terasa berat dan membuatmu ingin segera pergi. Bahkan suara, cahaya, atau aroma tertentu kini mampu memengaruhi emosimu dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu juga mulai merasakan energi orang-orang di sekitarmu. Kamu sadar tidak semua energi di luar dirimu mendukung perjalanan spiritualmu. Tubuhmu sedang beradaptasi dengan frekuensi baru, frekuensi yang lebih tinggi dan lebih murni, yang akan membawamu pada takdir yang lebih besar. Semesta sedang menyesuaikan diri dengan perubahanmu. Dan semakin kamu menerima proses ini, semakin terasa lega setiap langkahmu. Jangan anggap perasaan ini sebagai hal yang salah. Justru ini adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Energi di sekitarmu berubah karena kamu sendiri sedang berubah. Proses ini mungkin membuatmu merasa sedikit terasing atau bingung. Namun percayalah, ini bagian penting dari pembersihan dan penyesuaian. Semakin kamu selaras dengan energi barumu, semakin kamu akan menyadari bahwa dunia di sekitarmu juga akan ikut menyesuaikan. Pada akhirnya, meski terasa berbeda, semuanya akan lebih sejalan dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang, Bob 11, kamu merindukan kedamaian, bukan sekadar kesuksesan. Ada sebuah titik dalam perjalanan panjang kehidupanmu di mana hatimu mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah begitu terasa. Kamu tidak lagi tergoda oleh gemerlapnya dunia. Dulu, mungkin setiap langkahmu penuh dengan ambisi untuk meraih kesuksesan, ingin diakui banyak orang, dan mengejar pencapaian demi pencapaian tanpa henti, seolah tidak ada garis akhir yang memuaskan. Dahulu, setiap tepuk tangan, setiap sorot, perhatian, dan setiap kemenangan terasa begitu penting bagimu. Namun, kini semuanya berubah. Suara sorak-sorai itu tidak lagi menggetarkan batinmu seperti dulu. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dirimu. Kamu tidak lagi mencari sanjungan. Kamu tidak lagi memprioritaskan harta, kemenangan, atau kekuasaan. Kini, hanya ada satu hal yang benar-benar kamu rindukan. Kedamaian. Bukan kedamaian yang hingar-bingar, melainkan kedamaian yang sunyi namun begitu dalam. Kedamaian yang sederhana namun mampu membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan uang, tidak bisa dipamerkan kepada dunia, tetapi hanya bisa dirasakan ketika kamu duduk sendiri, menutup mata, dan berkata dengan penuh penerimaan, "Aku cukup." Perubahan ini sama sekali bukan kelemahan. Justru ini adalah tanda bahwa jiwamu telah melangkah ke tingkatan yang lebih matang. Jiwa yang telah melewati banyak gelombang, tidak lagi sibuk mengejar dunia, karena ia memahami bahwa dunia hanyalah cermin. Semakin kamu berlari mengejarnya, semakin jauh ia akan terasa. Tetapi ketika kamu mulai memperlambat langkah, belajar menerima, dan mensyukuri apa yang sudah kamu miliki, dunia justru bergerak mendekat dengan caranya sendiri. Yang dahulu terasa tertutup perlahan terbuka. Aliran rezeki yang sempat terhenti mulai bergerak. Keajaiban-keajaiban kecil bermunculan tanpa kamu harus memaksakannya. Inilah salah satu rahasia spiritual yang hanya benar-benar dapat dimengerti oleh mereka yang pernah merasakan kosongnya dunia, lalu memilih untuk kembali pada kekayaan batin. Kamu berhenti mengejar bukan karena menyerah, melainkan karena menyadari bahwa apa yang kamu cari selama ini bukanlah dunia itu sendiri, tetapi ketenangan yang ada di baliknya. Inilah titik di mana hidupmu mulai benar-benar berubah. Kamu tidak lagi bergerak dari rasa kekurangan, melainkan dari kelimpahan batin. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan, karena kini kamu telah mengakui dirimu sendiri.
Kamu tidak lagi memohon-mohon cinta, karena perlahan kamu mulai menjadi wujud cinta itu sendiri. Dan pada saat energi dalam dirimu berubah menjadi lebih tenang, utuh dan bercahaya, dunia pun mulai mendekat bukan karena kamu memaksanya, melainkan karena kamu memancarkan sesuatu yang selama ini ia cari. Maka, jika saat ini hatimu hanya menginginkan kedamaian, jangan pernah merasa takut bahwa itu adalah sebuah kemunduran. Tidak. Itu justru merupakan puncak dari sebuah perjalanan batin yang mendalam. Itulah tanda bahwa kamu sedang memasuki tingkat kemajuan spiritual tertinggi. Awal dari sebuah kehidupan yang jauh lebih bermakna daripada apapun yang pernah kamu bayangkan. Bab 12, muncul sosok baru yang membawa harapan. Di tengah perjalanan sunyi yang penuh dengan renungan, tiba-tiba hadir seseorang yang terasa berbeda. Kehadirannya tidak selalu harus besar atau dramatis, tetapi memiliki getaran yang tidak biasa. Mungkin dia seorang mentor yang kata-katanya mampu menyalakan kembali bara semangat yang sempat meredup. Mungkin dia seorang teman baru yang membuatmu merasa benar-benar didengar dan dipahami. Atau bahkan hanya seorang asing yang kamu temui sebentar, tetapi meninggalkan kesan mendalam seolah membawa pesan tertentu hanya untukmu. Kehadiran mereka terasa ringan, tidak memaksa, namun syarat makna. Mereka datang di saat yang begitu tepat, seperti telah diatur oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Ini bukan kebetulan, ini adalah pertanda kuat bahwa semesta sedang mengatur langkah-langkahmu agar bersinggungan dengan energi yang kamu butuhkan tepat. Pada saat kamu sangat memerlukannya, orang-orang ini bukan sekadar sosok yang lewat dalam kisah hidupmu. Mereka seperti utusan yang menandai bahwa sebuah bab lama dalam hidupmu telah selesai dan pintu menuju fase baru perlahan terbuka. Mereka mungkin tidak akan tinggal selamanya di sisimu, tetapi peran mereka jelas, membangkitkan harapan, mengingatkan arah, dan menguatkan langkahmu. Setelah bertemu mereka, kamu akan merasakan keyakinan yang lebih kokoh, ketenangan yang lebih dalam, bahkan keberanian yang sebelumnya mungkin sempat hilang. Bukan karena mereka memberimu semua jawaban, tetapi karena energi mereka menyelaraskan frekuensi barumu. Kamu tidak lagi merasa berjalan sendirian. Melalui mereka, semesta seakan berbisik, "Lihat, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk mengirimkan bantuan." Dan sejak saat itu, perlahan tetapi pasti, hidupmu mulai bergerak lebih cepat menuju arah yang telah lama kamu impikan. Harapan baru yang mereka bawa tidak hanya hadir dalam bentuk kata-kata penguat atau dukungan yang terdengar manis. Kehadiran mereka adalah sinyal bahwa dirimu telah siap untuk menerima kehidupan yang lebih penuh arti. Kamu mulai percaya lagi. Kamu mulai membuka hati lagi. Dan kamu melangkah kembali, kali ini dengan semangat yang lebih jernih. Karena itu, jangan pernah abaikan siapapun yang datang dengan niat baik di fase ini. Dengarkan ucapan mereka. Rasakan energi mereka. Bisa jadi mereka adalah jawaban dari doa-doa panjangmu. Dikirim dalam wujud manusia biasa dengan pesan yang luar biasa. Kamu tidak sedang kembali ke titik nol. Kamu sedang disambut pada sebuah awal baru yang sebenarnya telah lama dipersiapkan untukmu. Bab ke-13. Doamu tak segera dijawab karena sedang disempurnakan sekaligus. Ada saat-saat ketika engkau merasa bahwa doa yang kau panjatkan seolah terhenti di angkasa, menggantung tanpa kepastian, seakan tak ada yang menyambutnya. Malam demi malam kau berdoa, berharap, bahkan menangis dalam kesunyian yang panjang. Namun, jawaban itu tak kunjung datang, seakan langit tetap tertutup, hening, dan tanpa tanda. Percayalah, keadaan itu bukan berarti Tuhan mengabaikanmu. Justru, sebaliknya, dalam diam yang terasa berat itu, Ia sedang bekerja di balik tabir kehidupanmu. Tuhan tidak bertindak seperti sebuah mesin otomatis yang merespons setiap permintaan satu persatu secara instan. Ia bukan hanya sekadar ingin menjawab doa-doamu, tetapi Ia berkehendak untuk menyusunnya menjadi sesuatu yang jauh lebih sempurna daripada yang kamu bayangkan. Kesunyian yang seringkali membuatmu gelisah sebenarnya adalah ruang suci. Di sana, takdir besar tengah dirangkai dengan begitu teliti oleh tangannya. Saat Tuhan tak langsung memberikan jawaban, itu bukan bentuk penolakan. Itu adalah proses pengumpulan. Setiap doa yang kamu panjatkan tidak hilang, tidak terlupakan, melainkan dikumpulkan dan dipersiapkan menjadi sebuah jawaban yang menyeluruh, lengkap, dan penuh keajaiban. Mungkin kamu memohon tentang rezeki, tentang pertemuan dengan jodoh terbaik, tentang ketenangan batin, kesembuhan, atau arah hidup yang lebih jelas. Kamu menantikan semuanya hadir satu persatu. Namun, Tuhan mengetahui waktu yang paling tepat dan cara yang paling indah. Ia tidak akan memberimu setengah dari apa yang kau minta. Jika Ia mampu memberimu semuanya sekaligus dalam satu peristiwa besar,
yang akan mengubah hidupmu saat ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginanmu sedang dipersiapkan. Sebuah paket lengkap dari langit. Akan ada momen ketika kamu menyadari bahwa semua doa yang dulu kau kira terlambat, sebenarnya hanya menunggu saat yang lebih tepat untuk dijawab dengan cara yang jauh melampaui ekspektasimu. Dan ketika momen itu tiba, kamu akan mengerti mengapa Tuhan begitu lama berdiam. Kamu akan bersyukur karena jawaban itu tidak datang di waktu yang kamu minta, melainkan di waktu yang paling sempurna. Kamu akan melihat bahwa bukan hanya satu pintu yang terbuka, melainkan seluruh gerbang takdir yang terbentang lebar. Doa-doamu tidak sedang dijawab dengan potongan-potongan kecil, tetapi dengan sebuah jawaban besar yang penuh berkat. Maka, tetaplah percaya meski langit terasa sunyi. Sebab di balik keheningan itu, Tuhan sedang menyusun sesuatu yang bukan hanya akan menjawab doamu, melainkan juga akan menyembuhkan hatimu, memperkuat langkahmu dan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ketika saat itu benar-benar tiba, engkau akan tersungkur, bukan karena lelah, tetapi karena akhirnya engkau memahami. Ternyata setiap doa yang pernah kau ucapkan sama sekali tidak sia-sia untukmu. Jiwa yang terpilih. Jika dalam hatimu kau merasakan sebagian besar tanda ini, percayalah ujian panjang yang kamu jalani tidaklah sia-sia. Kamu sudah terlalu lama bertarung dalam gelap, terlalu lama menangis sendirian. Namun kini, cahaya itu semakin mendekat. Bukan karena kamu yang paling kuat, melainkan karena kamu mampu bertahan sampai di titik di mana banyak orang memilih menyerah. Kamu berbeda, kamu dipilih, dan saat ini, waktunya bukan lagi untuk sekadar bertahan, tetapi untuk bersiap menerima. Ingatlah, ujian yang berat tidak berlangsung selamanya. Akan datang masanya di mana kamu bersyukur karena tidak menyerah. Di saat itu, kamu akan melihat kembali semua luka yang dulu terasa menyakitkan, lalu menyadari bahwa semuanya hanyalah jembatan yang membawamu menuju keajaiban. Bangkitlah, wahai jiwa yang terpilih. Hari-harimu yang penuh perjuangan akan segera berganti dengan babak baru yang penuh cahaya dan kemuliaan. Jika apa yang kamu dengar ini menyentuh hatimu, anggaplah ini sebagai sebuah isyarat. Berikan tanda penerimaanmu, like video ini sebagai bentuk afirmasi bahwa hatimu siap menerima pesan ini dengan penuh keyakinan. Berlanggananlah pada channel ini, karena mungkin saja video berikutnya adalah jawaban bagi doa-doa yang belum sempat kamu ucapkan. Tulis angka 99 di kolom komentar sekarang juga sebagai simbol kesiapanmu. Membuka lembaran hidup baru yang penuh berkat dan keajaiban, bagikan pesan ini kepada seseorang yang kamu tahu sedang berjuang melewati masa-masa sulit. Karena bisa, pesan ini akan menjadi penyelamat bagi harinya. Ingatlah selalu, kamu tidak pernah sendirian. Jiwa-jiwa yang terpilih akan saling menemukan, dan saat kita bersatu, energi kebangkitan itu akan menjadi nyata. Sampai jumpa pada pesan berikutnya.